nggak masuk di akal gue nih, Wan. Gimana satu daerah pesisir katakanlah masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Kita cek itu pagar lautnya itu sampai mana, dari mana dan sampai mana. Ketika kami cek kan, dari barat ke timur itu ternyata terhubung ke Pantai Indah Kapuk. Kepala desa membujuk warga untuk menjual tanah. Kepala desa itu kabarnya, dan menurut penelusuran Egy, mereka mendapatkan komisi. Ada pertemuan antara petinggi Gerindra dan Aguan gitu untuk membahas soal masalah ini. Dari puzzle-puzzle informasi yang kami kumpulkan dari diskusi di internal pemerintah itu ada permintaan supaya Mereka sudah melapor Ya. ke pihak-pihak terkait, ke pemerintah. Nah, kalau kemudian di sini Kementerian Kelautan mengaku tidak tahu, alangkah lucunya negeri ini. Halo, jumpa lagi di Bocor Halus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Gue Irwan. Cica. Wey, Halo. comeback. Comeback. Udah lama nih ya. Ya, Ayah udah lama gak di sini nih. Ay. Udah kelihatan orang pik 2 ini. Tahan dulu, Wan. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendukung jurnalisme berkualitas, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan buat teman-teman yang ingin baca laporan Tempo, silahkan klik di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan para pemirsa yang ingin membaca majalah Tempo versi cetak juga bisa membeli di e-commerce dan juga mengklik link yang ada di kolom deskripsi juga. Jadi intinya ada Versi cetak. versi cetak dan digital ya. 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 Versi digital tentu lebih affordable, lebih Oke, terjangkau lah ya. betul. Gitu. Jadi tapi sama-sama isinya sama, kualitasnya sama Betul. gitu kan. Yang penting kontennya mantap. Terbitnya lebih cepat sih. Iya. Erwan sudah spill dikit itu tadi, pick 2 nih. Kita ngomongin apa ini? Apa kita kelihatan kayak pemilik di pik 2 kan? Enggak Ngomongnya kayaknya ya. pakai Ayah dong. Ayah tinggal di pick 2. Ayo tinggal di Ciomas. Gak cocok. Oke, pick 2 berarti ini soal rame-rame ya, Ci, Betul. Wan ya. Iya. Rame-rame pembangunan pagar yang sangat misterius. Pagar makan lautan. Nah, tidak hanya pagar makan tanaman yang misterius, tapi ada pagar juga. makan Makan lautan. lautan. Jadi ada pagar laut di sekitar pesisir utara Jakarta. Banten ya. Ya, Di di Banten. Jakarta dan Banten ya, di Ya. laut di utara Jakarta. Kita sudah ngapain nih untuk menelusuri ini, gitu kan? Sebelum itu kita sudah ngapain nih untuk Ya, menelusuri siapa atau ini siapa kira-kira di balik ini dan untuk apa adanya pagar laut ini? Siapa nih mau cerita nih? Erwan aja kan kita biarkan Erwan aja ngomong hari ini. Ayo Wan, jadi kita sudah ngapain dan mungkin gue dengar kemarin Egy kan sudah Ya. ikut ya. 3 hari di 3 hari Tangerang. Masih di sana dia. masih di sana ya. Masih di Oke. sana. Harusnya. Nah, Egy sih sudah ke lapangan ngecek ya. Dia juga ngecek pagar lautnya di sana menggunakan kapal nelayan ya. Sempat muntah tuh dia tuh. Apa laut juga kawan kita ini. Mabuk katanya. Biasa naik gunung kemudian main di Naik laut kan. Naik kapal. Iya, naik kapal kan jadi mabuk karena terombang-ambing ya selain hatinya. Ya, Nah, di sana dia juga menemui warga ya. Menurut warga, jadi sekitar di akhir Oktober ya, terutama di Oktober desa. 2024. Ya, terutama di desa Kronjo ya, itu warga suka dikejutkan oleh banyaknya truk yang masuk ke desa dia dengan membawa bambu. Oke, lalu lalang lah. Lalu di desa lalang lah itu. kira-kira kayak gitu. Dan jalanan itu melewati juga yang lucunya itu pos Satpol Lairut. Satpol, oke. Satpol Lairut itu kesatuan polisi ya, Iya. yang menjaga perairan ya. Nah kan pertanyaannya masa sih truk lalu lalang sebesar itu nggak tahu itu tuh Iya. Satpol Lairut. Nah warga kemudian juga bertanya kan, aneh kan, wah ini kok kenapa, buat apa? Kemudian ditanya ternyata buat menancap bambu untuk ditancapin di laut. Katanya untuk menahan abrasi gitu. Kemudian si beberapa warga ini ditawarin juga pekerjaan dan juga dinyajikan uang lah. Oke. Kemudian juga penasaran ini siapa sih kayak gitu. Nah para pekerja itu bilang ya dia hanya disuruh oleh orang Ya. gitu dan
si warga ini kasak-kusukan ke sana kemari kan, ternyata yang menyuruh itu adalah utusan dari pengembang ya, yang kita sebut aja ya, PIK lah, kira-kira gitu pengembang. PIK adalah Pantai Indah Kapuk. Oke. Itu. Jadi berdasarkan penelusuran warga, cerita di lapangan ya ke kita, Tempo. ke Tempo. Jadi memang ada utusan yang menyuruh untuk menancapkan bambu itu di laut. Oke. Pengembang. Itu. Nah, selain soal siapa di balik pembuat pagar laut itu sendiri adalah ini kan sudah lama, bener nggak Ci? Bener, Betul kan? dari- Nggak mungkin 30 km seperti proyek Candi Prambanan gitu kan, semalam gitu kan, Betul, iya. malam nggak ada, terus kemudian paginya ada kan nggak mungkin, gitu kan? Dan Tempo itu sudah menulis juga mengenai proyek ini ketika masih panjangnya 7 km. 10 kalau 7 sampai 10 km lah. Kira-kira mungkin masih pendek gitu lah ya. betul. Itu kalau nggak salah mungkin setahun lalu lah ya, kira-kira begitu sudah menulis itu. Artinya ini kan proyek bukan semalam. Iya. Tapi kemudian setelah viral lagi-lagi nih kebijakan karena viral ditutup oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disegel ya. Iya, disegel lah ya, dihentikan dulu proyeknya sampai kemudian ketemu siapa pemiliknya. Belum dibongkar kan, Wan? Belum. Nah, sampai Dibongkar kemudian berapa miliar Ya, itu ya. dia. Ini bener nggak sih proyek yang baru sebentar sih, atau ya itu tadi sudah lama terus kemudian ada pembiaran di sini oleh kementerian-kementerian atau lembaga yang berwenang dalam menangani soal kelautan. Gue sama Erwan cek ke beberapa instansi Ya, dan juga narasumber dan ya. dan juga beberapa narasumber yang juga adalah koleganya PIK lah ya, kolega dekatnya pengembang PIK gitu. Memang sebetulnya proyek ini itu sudah mencuat sejak pertengahan 2024 sebetulnya. Oke. Nah, Ombudsman sendiri sudah mengecek ke lokasi itu sejak Oktober, Kang. Oktober 2024. 2024 dan Ombudsman sudah memberikan semacam rekomendasi untuk ditinjau ulang gitu, karena mereka Ombudsman itu mendapatkan laporan dari nelayan kalau mereka tidak bisa melaut atau gangguan, mereka mendapatkan gangguan ketika melaut. Jadi nelayan itu ketika akan menjangkau lautan untuk menjaring ikan itu mereka butuh waktu 1 sampai 2 jam. Karena harus memutar. Harus mutar. Oke. Nyari celah Sebetulnya ya. ada Iya. rongga-rongga tuh di antara belah-belah bambu, cuman lebarnya itu hanya 5 sampai 8 meter. Sangat riskan untuk kapal-kapalnya. Betul, Oke. banyak kapal yang kemudian rusak gitu. Nah, kemudian kenapa ini tidak ramai? Karena waktu Oktober itu, Kang, sedang ada peristiwa politik. Bertransisi pemerintahan dan wilayah pengembangan PIK itu kan bersinggungan dengan PSN, Ya. dengan proyek strategis negara kan, proyek strategis nasional kan, di PIK 2 dan yang kita kenal sebagai Tropical Coastline Oke. gitu. Nah, karena karena ada peristiwa politik itulah baru di akhir Desember itu ramai kembali. Kenapa? Karena warga banyak yang videokan ya. Kemudian Ombudsman juga kesana lagi. Dan dari rekomendasi Ombudsman untuk meninjau ulang itulah kemudian KKP baru bergerak. Sebetulnya sudah sejak lama, Kang. Betul. Sorry, KKP bergerak itu, Wan, Ci, itu apakah mereka sebelum yang kemarin rame-rame sempat ke sana juga tapi tidak ngapa-ngapain atau gimana itu yang disebut gerakan KKP itu? Iya, yang dimaksud gerakan KKP itu gini. Jadi ceritanya kenapa viral belakangan ada diskusi di KKP. Ya. Yang menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten juga. Oke. Nah, disitulah dijabarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Banten terkait dengan pagar laut sejauh 30 km. Nah, sebetulnya Dinas Kelautan dan Perikanan Banten ini sudah mendapatkan laporan dari warga itu sejak pertengahan 2024. Ya. Dan mereka langsung ngecek juga ke lokasi dan Tempo juga memberitakannya ya waktu itu. Waktu itu baru 10 kilo, sekitar 7 sampai 10 kilo. Nah, kemudian setelah terakhir dia ngecek itu udah 30 kilo. Lalu kemudian dipaparkanlah di diskusi itu tadi Dengan di kementerian. KKP. Viral karena barangkali politik ini lagi landai ya. Kemudian baru KKP bergerak untuk melakukan penyegelan. Itu sih. KKP sendiri sebetulnya juga ini ya mengaku bahwa ada perintah dari Prabowo Ya. untuk mencabut atau menyegel pagar laut itu gitu. Jadi informasi yang kami terima itu di awal Januari setelah pagar laut itu ramai, Kang, ada pertemuan antara petinggi Gerindra dan Aguan gitu untuk membahas soal
masalah ini gitu, masalah PSN dan pengembangan PIK gitu. Lalu dari diskusi yang ada dari puzzle-puzzle informasi yang kami kumpulkan dari diskusi di internal pemerintah itu ada permintaan supaya masalah yang ada di PIK, pengembangan PIK ini itu dilepaskan dari PSN gitu, supaya tidak menyenggol-nyenggol PSN gitu. Maka disegellah kemudian si pagar laut itu gitu kan. Nah, kalau kita lihat di penelusuran kita di Bumi ATR itu di aplikasi Bumi ATR ternyata pagar laut itu di wilayah pagar laut yang sepanjang 30 km itu sudah ada HGB-nya, Kang. Oh, oke. Ya, Jadi terutama di daerah Kohot, desa Kohot gitu loh. Jadi kan kita ngecek ya di aplikasi Bumi ya. Dan sudah ada couplingnya, coupling HGB ya. Gitu. Bentar Wan, ini nggak masuk di akal gue nih Wan. Gimana satu daerah pesisir atau masih laut gitu ya, ada HGB-nya gitu loh. Ini kan nggak make sense gitu kan. itu juga gitu ya, nggak make sense kan. Bentuknya kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak. Itu di aplikasinya Di aplikasi Agraria Tata Ruang ya, ya. benar. Oke. Pertanahan nasional ya. Betul, Oke. betul. Dan kita cek kan memang di aplikasi itu kan ada peta dasar sama peta HGB-nya kan. Oke. Nah, jadi ketika diklik peta dasarnya itu masih laut tuh. Tapi kemudian ketika diklik peta HGB-nya, di atas itu udah ada HGB. Peta hak ya, maksudnya termasuk hak itu kan HGB. Ada HGB dan itu kotak-kotak. Oke. Dan seperti ini loh kotak-kotak bekas tambak ya, kira-kira kayak gitu. Ketika kami cek gitu dengan citra satelit yang ada pagar lautnya itu, pagar lautnya itu tumpang tindih dengan alas HGB itu. Nah ini kan kami curiga jangan-jangan yang ke sininya itu yang ke arah baratnya itu juga akan sama gitu loh. Akan dikasih alas hak HGB karena kami juga mendapatkan dokumen, Kang. Ada sebuah pengajuan dari 15 desa di mana di Kabupaten Tangerang. Jadi kami menemukan dokumen surat berkop desa ya. Ada 15 desa yang mengajukan surat kepada Dinas PU dan Tata Ruang Banten untuk mengajukan pergeseran batas laut, batas wilayah. Artinya kalau pergeseran semakin menjorok, daratannya semakin menjorok ke laut. Gitu. Oke. Nah, tadi kok tergelit ini sama informasi yang lu dapat bahwa sudah ada alas H di atas laut nih, di atas laut nih sekarang posisinya. Seberapa banyak nih yang kalian temukan? Apakah itu baru peta-peta di gambarnya atau mungkin ada keterangan luasan yang sudah di coupling gitu ya? Itu bentuknya petak-petak dan banyak petak-petaknya itu. Informasinya apa? Ada koordinat, kemudian nomor HGB-nya, kemudian juga luasannya. Berapa luasnya? Ini yang perlu dicek satu-satu dan dihitung ya. Cuma ada informasi ya ratusan hektar, informasi yang kami peroleh ya. Total ya itu. Total kalau petak-petaknya kan berbeda-beda setiap HGB luasannya. Besarnya beda-beda lah ya, peta itu lah ya. Dan yang menarik adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ya MK, sebetulnya tidak boleh ada hak di atas laut. Tahun 2010 ya, tidak boleh ada hak di atas laut. Ini sudah ada hak di atas laut, ini gimana, ajaib kan? Nah ini makin menarik ini hak di atas laut. Oke. Artinya kan ABPN terlibat, kemudian juga institusi Pemda yang lain kan terlibat, karena kan itu harus ada berdasarkan tata ruang kan, dan lain kira-kira kayak gitu. Wan, itu kan tadi ada satu desa ya, desa Kohot di sekitar laut utara Jakarta gitu ya. Apakah ada desa lain yang juga melakukan aksi serupa, meminta perubahan wilayah gitu ya, batas wilayah dan macam-macam itu? Ya, ada. Tapi gue ingin menjelaskan dulu posisi Kohot itu di mana dan HGB itu tadi di mana. Kalau dilihat dari peta ATR Bumi, itu bersebelahan dengan kawasan PIK 2 ya, atau apa namanya, tropical coastline. Nah itu bersebelahan itu. Jadi ya dekat-dekatan lah kira-kira kayak gitu. Nah pertanyaan itu tadi ada selain Kohot ya. Jadi ada 14 desa lain yang indikasinya yang menurut banyak narasumber ya yang ketika mereka bercerita kepada kami itu ada 14 desa lain yang mengajukan serupa dan itu tercantum dalam surat
berkop desa dikirim ke pemerintah ya, ke tata ruang Provinsi Banten, kemudian juga ke BPN dan juga ke DKP dan juga ke KKP. Oke, gitu. oke. Apa isi suratnya adalah itu tadi, pergeseran batas wilayah. Karena kenapa? Karena ceritanya dulu itu tuh banyak warga yang memanfaatkan tanah itu sebagai lahan tambak usaha mereka. Tapi karena krisis iklim dan lain-lain, kemudian terkena abrasi sehingga tergenang oleh laut menjadi lautan, kira-kira kayak gitu. Padahal dulu menurut dalam surat ini ya kepala desa, dulu itu adalah tambak beralas girik, gitu, kayak gitu. Nah, mereka meminta pergeseran wilayah supaya untuk bisa dimanfaatkan kembali, nah, kayak gitu. Kemudian dibahaslah di rapat dinas pekerjaan umum dan tata ruang Banten ini pada bulan, kalau tidak salah Agustus, tanggal 30 Agustus 2024. Dibahas di situ, ada banyak yang terlibat, ada BPN Tangerang, kemudian juga ada Badan Informasi Geospasial dan lain-lain. Intinya pembahasan itu mereview permohonan pergeseran batas wilayah itu. Oke. Nah, selain itu ternyata ada lawyer juga dan juga konsultan yang berbasis di Bandung itu mengajukan surat Bahwa isinya? mereka juga sama ya, meminta semacam rekomendasi dan juga arahan ya kepada KKP bahwa untuk mengecek wilayah ini termasuk wilayah apa gitu, yang girik-girik itu loh tadi yang dimiliki oleh masyarakat, kira-kira gitu. Dan dalam suratnya yang tertanggal 30 Oktober mereka meminta arahan ke KKP, benar gak sih ini tuh masuk wilayah daratan gitu loh, sehingga Yang punya alasan yang gitu. punya alasan. Dijawab oleh KKP sebulan kemudian, ternyata dari dulu sejak tahun 1890 itu tetap lautan gitu loh, jadi bukan daratan. Artinya KKP menolaknya lah secara singkat gitu. Oke. Nah, Ci, lu juga punya informasi nih soal manuver-manuver atau upaya-upaya pengurus desa lah ya, lain di sekitar pantai utara Jawa itu untuk mengubah batas wilayahnya gitu. Iya, ya itu tadi salah satunya suratnya itu diajukan kepada Direktorat Jenderal Kelautan dan Pengelolaan Ruang Laut, yang sebetulnya isinya adalah meminta untuk atau mengajukan untuk penyesuaian wilayah ruang laut atau administrasi gitu, tujuannya untuk menggeser wilayah bibir pantai itu yang kabarnya itu sampai sampai berapa kilo gitu ya, yang kita dengar itu ya. Jadi ada wilayah pergeseran itu sebetulnya sudah dijawab juga oleh Dirjen yang sama seperti yang disampaikan Erwan tadi di bulan November itu, di wilayah itu tidak bisa ada hak di atas wilayah laut baik berupa HGB, SHM atau yang lainnya gitu, karena di situ merupakan wilayah pengembangan atau pengelolaan budidaya ikan dan ikan tangkap. Betul. Ikan budidaya dan ikan tangkap. Dan kami cek kan verifikasi ke beberapa kepala desa lah. Ada salah satu kepala desa yang bercerita juga membantah itu, Kang. Membantah telah mengajukan. Telah mengajukan. Dan surat itu nggak ada katanya, bukan dari saya. Terus ditanya, ini benar gak warga-warga Bapak? Bukan katanya. Karena dalam surat itu yang diajukan ada oleh warganya yang memiliki girik itu loh. Mengaku punya girik itu. Bukan katanya. Loh, gimana ini ceritanya? Kira-kira kayak gitu. Lalu juga kami cek kan ke law firm namanya Septian Wicaksono Law Firm gitu, yang bersurat ke KKP dan DKP itu. Ada nggak kantornya nih, Wan? Kantornya itu di Ubek-Ubek nih, kan? Di sesuai kop surat itu. Nggak nemu. Yang kita temukan apa di alamat itu? Justru nggak nemu alamat itu, jalan itu. Jadi kebingungan juga itu koresponden kami di sana kan. Lalu kemudian ada nomornya kan, nggak respon-respon. Iya, aktif tapi nggak respon-respon. Nah itu. Terus kami juga ngecek ke Bandung. Konsultan tadi yang dipakai untuk berkirim surat ke KKP ya. Kami cek, kirim koresponden ke sana. Ketemu kalau yang ini. Dan dia menjawab, kami hanya sebatas konsultan saja karena suatu waktu
kantor dia didatangi oleh orang bernama Ardi. Oke. Ardi ini mengaku utusan warga dan meminta bantuan. Warga mana ini, Wan? Entah, nggak jelas. Nggak Katanya jelas, warga yang ada di sana itu, yang di mana, di Kabupaten Banten, yang terkait inilah pengajuan Girik ini, meminta untuk membantu pengurusan rekomendasi ke ke KKP. Tapi begitu viral, Ardi ini menghilang katanya itu. Jadi dia, si konsultan ini juga nggak tahu kemana Ardi ini sekarang, kira-kira gitu. Jadi semakin Gelap ya? Gelap ini, semakin misteri ini. Iya. Gitu. Oke. Nah, Wan sama C, diskusi di media sosial nih, Yes. rame-rame mengaitkan ini proyek pagar laut ini dengan Pantai Indah Kapuk, yang mana itu adalah proyek hunian ya, yang dibangun oleh pengembang atau developer Agung Sedayu Group, yang didirikan oleh Sugianto Kusuma alias Aguan, yang dikenal publik begitu. Apakah benar demikian atau penelusuran kalian sampai mana soal? Ya, kami sih menemukan ya, misalnya berdasarkan citar satelit ya, kita cek itu pagar lautnya itu sampai mana, dari mana dan sampai mana. Ketika kami cek kan, dari barat ke timur itu ternyata terhubung ke Pantai Indah Kapuk. Jadi kemudian juga kita tanya juga ya ke beberapa orang yang dekat Aguan, dan sampai orang ini juga mengeluarkan peta pengembangan PIK ya. Ketika cocokan ternyata klop nih bahwa pagar itu merupakan area pengembangan PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Lalu juga ada juga dokumen lain, dokumen yang ada di dalam surat yang dikirim oleh konsultan itu. Konsultan yang di Bandung tadi. Yang di Bandung tadi, di dalam surat itu diselipkan dokumen peta pengajuan 15 desa itu yang terkait banyak hampir 1.500 hektar girik ya. Ketika dicek petanya itu mirip dengan pengembangan PIK dan juga pagar laut itu juga. Walau gitu. sebetulnya kalau kita lihat, ini gue sambil buka petanya ya. Walau sebenarnya kalau kita lihat kayak Desa Kronjo gitu tadi ya, salah satu yang dilintasi pagar laut itu lumayan jauh sebetulnya dari PSN PIK gitu. Jadi kan memang ada lima wilayah yang dijadikan atau yang ditetapkan sebagai PSN. Itu jaraknya sekitar Kronjo ke PSN PIK itu sekitar 40 km Kang, dari PIK 2-nya. Jadi kalau kita kenal wilayah PIK 2 itu kan termasuk wilayah PSN kan. Nah, di sini wilayah PSN itu ada di titik, kan ada titik A, B, C, D, E ya. Itu yang peta yang lu lihat sekarang nih ya. Ini ada sekitar 1.600 hektar yang menjadi wilayah PSN. Nah, ini sebetulnya menjadi wilayah bagian pengembangan PIK tapi swasta yang di luar PSN. Gitu. Jadi ada PSN itu kecil sebetulnya, hanya kecil. Ada yang 600 hektar, ada yang 300 hektar, ada yang 54 hektar, ada yang 302 hektar dan terpisah-pisah gitu. Tapi yang 30 km ini yang dilewati pagar laut itu memang terpisah dari wilayah PSN. Artinya wilayah yang ada dari bibir pantai sampai pagar laut itu bukan bagian dari PSN. Tapi tetap pengembangan PIK itu. Betul ya, Cak? Betul. Dan kami sudah cek juga ke koleganya Aguan gitu kan, bahwa dia menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan PSN, tapi bahwa ini wilayah pengembangan PIK mungkin saja. Iya. Nah, senyampang itu Kang Wan, jadi Egy itu juga menemui warga nih. Baru nih, fresh nih Baru ceritanya. di salah satu desa yang ada di sekitar Tangerang gitu. Dan warga itu menjual tanah yang ada di desa yang tempat dia tinggal itu ke kantor yang kantornya itu ada di kantor PIK 2 gitu. Dan Egy juga mencari tahu bagaimana warga kemudian menjual tanah. Ternyata pola penjualan tanahnya itu kepala desa yang membujuk, kepala desa membujuk warga untuk menjual tanah-tanahnya. Ini tanah yang di darat ya, bukan yang di laut ya, yang nyambung lah sama proyek pengembangan PIK itu. Ternyata kepala desa membujuk warga untuk menjual tanah dengan harga yang sudah disepakati, begitu. Lalu warga datang sendiri ke kantor, salah satunya ke kantor PIK 2 itu. Dan
kepala desa itu kabarnya, dan menurut penelusuran Egy, mereka mendapatkan komisi dari penjualan itu. Nah, siapa yang menjual ini memang beberapa di antaranya utusan-utusannya PIK. Meski sebenarnya kuasa hukum Agung Sedayu itu membantah ya bahwa proyek pengurukan yang ada di darat, kemudian pemagaran laut itu berkaitan dengan Agung Sedayu Group. Oke, ini disampaikan di beberapa rilis juga ya. Betul, Di beberapa rilis Digunakan dan di media-media. Ya, dan di Egy kan menemukan juga ya bahwa ada sungai itu juga diuruk itu. Iya. Dan kemarin Egy bersama ombudsman kan ke sana ya, bersama wartawan lain dan juga institusi lain ke sana melihat. Ternyata udah dibongkar tuh urukannya, tapi ada bekas tuh, bekas menguruk itu. Dan akibat diuruk itu, tambak yang ada di sana itu menjadi banjir. Sehingga tidak menghasilkan ya, dan itu menjadi kerugian tersendiri gitu bagi yang punya tambak itu. Kita sudah panjang lebar nih bahas pagar makan lautan nih. Nah, sementara kan dulu pernah kan Lukang ketemu dengan Aguan. Nah itu apa? Apakah dia bercerita soal pagar laut dan juga PSN tidak? Kalau pagar laut tentu tidak, Wak. Ya. Karena belum rame kan waktu itu kan. Jadi gini ceritanya, memang di akhir November ya, Aguan menerima wawancara Tempo. Ini cerita sedikit nih. Jadi wawancaranya itu di kantor pemasaran PIK 2 gitu kan, sore gitu kan. Aguan ditemani oleh beberapa stafnya ya. Sambil makan pempek? Enggak ada. Jadi air putih, terus Aguan pada waktu itu disuguhi 3 potong pisang bakar dan kopi hitam, terus dikasih susu kental manis lah, kental manis gitu. Nah, selama wawancara selama mungkin 1,5 jam sampai 2 jam gitulah. Aguan menjelaskan soal keterlibatannya dalam pembangunan IKN, termasuk bagaimana Aguan mendapatkan, atau Agung Sedayu Group ya dalam hal ini, mendapatkan status proyek strategis nasional di Tropical Coastland kan. Nah, dalam ceritanya kepada Tempo, tentu dia membantah bahwa status PSN untuk PIK Tropical Coastland itu diperoleh karena kontribusi Aguan bersama dengan konsorsium yang dikenal sebagai Konsorsium Nusantara yang berisi para taipan dan konglomerat di Indonesia itu ikut berinvestasi di IKN. Salah satunya kan mereka membangun hotel ya. Betul. Hotel di Nusantara gitu, yang kita sekarang nggak tahu tuh ada yang nyewa atau nggak, ada yang nginep di sana atau nggak gitu kan. Ada kayaknya. Mau ngomong tapi takut disomasi kan. Jadi kan itu kongsi ya, Aguan dengan para konglomerat termasuk yang sekarang menjadi Menteri Perumahan Rakyat Marwar Sirait gitu kan. Itu terus kemudian soal status atau bagaimana dia mengajukan PSN untuk Tropical Coastland. Jadi kepada kami pada waktu itu tim wawancara yang menemui Aguan, dia bercerita bahwa dia kan mengembangkan Pantai Indah Kapuk ini sejak lama ya. Dan sekarang memang sudah bertumbuh menjadi satu kawasan hunian yang cukup elit lah ya, sangat elit bahkan gitu, dan harganya kan lumayan gitu harganya. Nah, dia bercerita bahwa di kawasan atau di sekitar kawasan itu kan ada tanah-tanah yang terbengkalai gitu kan. Sementara Aguan bermimpi atau punya visi lah pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk itu dibangun atau menjadi semacam kawasan ekowisata. Jadi kawasan wisata yang berbasis pada venue-venue lingkungan gitu loh. Nah, selain kemudian kita wawancara Aguan, kita juga cek kan soal status PSN ketika rame-rame itu Wan C. Ya, jadi di situ kita menemui Menteri Pariwisata, mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno itu kan. Dan pada waktu kita tanya gitu, ini siapa pengusul PSN PIK itu? Karena saat rame-rame juga PSN PIK dikasih, terus kemudian satu lagi yang di Sinarmas di BSD. Kalau BSD kan untuk kesehatan ya, gitulah. Nah, pemilik atau konglomerat yang memiliki 2 perusahaan ini kan juga ikut dalam konsorsium Nusantara itu. Jadi
wasangka itu muncul, jadi wajar kan bahwa barter gitu iya, ya. ini barter dari kontribusi mereka di IKN gitu. Ya. Nah, Sandiaga pada waktu bercerita tidak ada kaitan sama sekali karena dalam hal PSN untuk PIK Tropical Coastline itu dia adalah pengusulnya. Artinya Sandiaga adalah pengusulnya. Kita tanya untuk apa Mas gitu. Jadi Sandiaga bercerita juga sudah ada semacam vendor ya yang pernah membicarakan soal apa yang akan dibangun di kawasan ekowisata ini. Salah satunya adalah semacam venue atau stadion konser yang megah berkualitas internasional. Selain itu juga ada direncanakan ya tentu saja sirkuit Formula One atau balapan jet balap lah, jet darat gitulah, Formula One gitu. Nah itu salah satu fasilitas yang akan dibangun di PIK Tropical Coastline. Nah kembali soal Aguan, nah dia melihat bahwa ini potensi nih sebagai kawasan wisata. Nah ada tanah negara milik negara yang tidak diurus, kemudian dia ajukan untuk diurus begitu. Betul. Tapi kalau misalnya kita tarik mundur ketika awal-awal pemerintahan Prabowo baru aja dilantik gitu kan, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron langsung nih mengeluarkan statement publik bahwa akan ada evaluasi terhadap PSN pada waktu ini menyebut PSN PIK ya, PIK 2. Nah itu sekarang gimana nih dinamika sekarang ini? Ya, gue ketemu dengan mantan pejabat ya, Kang, yang pejabat itu dulu ada di yang tahu lah soal PSN gitu dan di eranya Jokowi ya waktu itu. Dan memang tidak ada mekanisme evaluasi sekali sebetulnya untuk PSN yang non APBN. Jadi PIK ini adalah PSN yang tidak dibiayai oleh APBN. Artinya swasta membiayai sendiri, hanya dia mendapatkan keringanan-keringanan status, keringanan pajak gitu, tax allowance, kemudian ada juga keringanan regulasi, kemudian regulasi dan segala macamnya. Karena status PSN itu karena status PSN itu dan tidak ada mekanisme evaluasi. Nah, saat Nusron bicara soal mekanisme evaluasi atau akan adanya evaluasi itu sebetulnya berhubungan dengan tanah yang akan dibangun sebagai salah satunya sebagai proyek yang 3 juta rumah itu. Nah setelah Nusron bicara itu, dia ditegur oleh petinggi pejabat gitu yang dekat dengan Aguan. Gitu. Setelah itu dia tidak pernah bicara lagi. Dan itu tadi di internal pemerintahan meminta untuk beberapa pejabat ini untuk tidak memasalahkan PSN. Jadi jangan menyinggung-nyinggung soal PSN. Kenapa? Karena itu tadi PSN ini adalah PSN yang tidak diragati atau tidak dibiayai oleh negara. Gitu. Nah setelah munculnya pagar laut, apakah ada mekanisme evaluasi yang PSN? Sama? Maksudku begitu. Jadi karena misalnya kemarin Ketua Harian Gerindra belum lama ini Sufmi Dasko Ahmad sudah mengeluarkan statement publik juga bahwa ada kemungkinan, ada peluang bahwa PSN yang pernah dikerjakan oleh pemerintah itu akan dievaluasi. Jokowi sendiri di Solo sudah mengatakan bahwa ya silakan dievaluasi. Tidak mungkin kebijakan atau keputusan yang dia ambil ketika menjabat itu 100% benar begitu. Artinya kan ini mulai ada turbulence ini. Betul. Tapi sampai sekarang di internal pemerintah sendiri yang mengurus soal PSN tidak pernah ada instruksi untuk mengevaluasi PSN itu. Gitu. Paling tidak sampai kita mencari informasi pekan ini ya. Berarti gimmick dong ya. Ini ya itu sebagai respons atas rezim viral, atas keramaian di publik gitu. Oke, Kang Cha, kita kan sudah panjang lebar nih menjelaskan, bocorin ya, menjelaskan pagar makan lautan ini. Nah, sikap Tempo ini seperti apa, Kang? Ya, jadi sikap Tempo ini, Cik Wan, bahwa tentu ini adalah kekonyolan lain lah di Republik ini gitu kan. Ada HGB di atas lautan kan? Itu kan. Selain itu adalah bagaimana mungkin, terutama kita menyoroti atau mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP yang merupakan lembaga yang punya kewenangan atau otoritas dalam hal di sektor kelautan. Mana mungkin mereka
tidak mengetahui adanya pekerjaan Betul. atau proyek sepanjang 30 km yang tentu tidak dibangun dalam satu malam saja. Iya. Ya. Proyek ini hanya berjarak 40 km loh, Cik Wan, dari kantor KKP. Tahu, ya. Kecuali dia di out of nowhere di mana gitu ya, yang Betul, terpencil, betul, terus kemudian dia tidak pernah dijamah atau didatangi oleh nelayan, terus kemudian ada ini, mereka tidak tahu, mungkin saja bisa, tapi ini di utara Jakarta gitu, yang tidak jauh dari kantor Kementerian Kelautan. Kemudian mereka mengklaim tidak tahu siapa pemilik atau penggarap proyek ini. Ini kelucuan, Konyol ya. iya, kelucuan di Republik kita nih. Iya. Jadi Iya. itu satu. Jadi kita juga mengkritik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengaku dan menggelengkan kepala dan tidak tahu siapa pemilik atau penggarap proyek ini. Dan tentu saja bagaimana kebiasaan atau pola pemerintah merespons kekacauan-kekacauan atas peristiwa yang terjadi. Jadi mereka baru bergerak setelah adanya permasalahan yang viral. Betul. Nah, Rezim ini viral. rezim viral ini yang kemudian kita kritik. Tentu pembuatan kita tidak tepat juga mengatakan ini sebagai kebijakan, karena ya itu tadi, program atau pekerjaan ini dilakukan setelah viral terlebih dahulu gitu. Betul. Apalagi nelayan-nelayan yang kita juga dapatkan ceritanya ya, Wan, ke pengakuan kepada Egy, mereka ini sangat terdampak Betul. terhadap proyek atau pekerjaan pagar laut ini, ya kan? Mereka tadi harus memutar ketika melaut, tangkapannya berkurang, dan mereka sebenarnya juga tidak diam saja kan? Mereka sudah melapor ke pihak-pihak terkait, ke pemerintah. Nah, kalau kemudian di sini Kementerian Kelautan mengaku tidak tahu, alangkah lucunya negeri ini. Dan gitu. gini, mereka tidak berani atau masyarakat tidak berani protes karena aparat penegak hukum setempat itu menyampaikan kepada warga, ini menurut penelusuran juga, mereka menganggap itu wilayah PSN. Jadi ini adalah wilayah proyeknya negara, jadi tidak boleh diganggu segala macam. Jadi masyarakat sendiri sudah ketakutan untuk memprotes. Oke. Udah susah mencari nafkah, diintimidasi lagi. Karena kan masyarakat tidak pernah tahu mana yang wilayah PSN, mana yang bukan. Mereka taunya ya pengembangan PIK itu ya PSN. Oke. Cukuplah, nanti lengkapnya pemirsa juga bisa membaca di laporan majalah Tempo edisi terbaru. Yang ditulis Erwan. Saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo.co, dan kalian juga bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.